Hari ini kita belajar bagaimana Amsal dan seluruh Alkitab menuntun kita untuk hidup bijaksana sebagai warga negara. Kita dipanggil untuk mengasihi dan menghormati negeri kita, tetapi juga selalu ingat bahwa kesetiaan tertinggi kita hanyalah kepada Tuhan. Amsal pasal 24 ayat 21 sampai ayat 22. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka, kewarganegaraan. Beberapa ayat di Amsal mungkin terdengar seperti nasihat praktis, peringatan untuk tidak ikut pemberontakan yang pasti gagal. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kewarganegaraan yang baik bukan sekadar demi bertahan hidup. Itu bagian dari hidup bijaksana di hadapan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 17 berkata, "Takutlah akan Allah, hormatilah raja." Dan Roma pasal 13 ayat 1 mengingatkan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Alkitab memberikan pandangan yang seimbang tentang pemerintahan. Dalam Roma 13 dan 1 Petrus pasal 2, orang percaya dipanggil untuk menghormati penguasa sekalipun mereka tidak sempurna. Yeremia pasal 27 ayat 1 sampai ayat 7 menunjukkan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk berbuat baik bagi negeri yang bahkan tidak mengenal Dia. Namun, ada saatnya kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Seperti bidan-bidan Ibrani dalam Keluaran pasal 1 ayat 17 yang takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Mereka membiarkan hidup bayi-bayi itu. Sejarah juga mencatat orang-orang Kristen yang berani melindungi orang Yahudi dari Nazi dengan resiko besar. Di saat yang sama, kita harus sadar bahwa kita adalah hamba Kristus. Sebab orang yang dipanggil Tuhan sebagai budak adalah orang merdeka milik Tuhan. Demikian pula, orang yang dipanggil sebagai orang merdeka adalah budak Kristus. Dan 1 Korintus pasal 7 ayat 23 menegaskan, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi budak manusia." Kebenaran ini menghancurkan rasisme, nasionalisme, dan kesetiaan buta. Kita milik Kristus karena telah ditebus dengan darahnya, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu, kita boleh mengasihi dan menghormati negeri kita, tapi kita tahu kewarganegaraan sejati kita ada di surga. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Apakah kamu melihat orang Kristen masa kini mampu mengasihi dan menghormati negaranya sambil menghindari sikap politik yang ekstrim? Bagaimana kamu bisa hidup seimbang seperti itu? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, tolong kami bersyukur atas keindahan dan orang-orang di negeri kami, namun ingatkan bahwa rumah dan kewarganegaraan sejati kami ada di surga. Seperti tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Jauhkan kami dari mengidolakan atau membenci negara kami. Ajari kami menghormati otoritas, mengasihi sesama, dan menjaga kesetiaan tertinggi hanya kepadamu. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.